الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Majelis jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib yang dhaif mengajak kepada jemaah sekalian, terutama dia khatib pribadi, agar senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita pelihara dengan baik, karena hanya dengan iman dan taat kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, insyaallah kita selamat di dunia dan insyaallah selamat di hari akhirat kelak nanti. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di hari akhirat kelak nanti, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah, minta restu dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah perkenankan beliau untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umat Rasul Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW di hari akhirat kelak nanti. Majelis jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita di dunia ini? Mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Sudahkah kita jadikan hidup ini semata-mata untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab betapa kufur nikmatnya kita jika dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak digolongkan oleh Allah ke dalam hambanya yang bersyukur kepadanya, tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitung majelis yang dimuliakan oleh Allah, dari sekecil-kecilnya nikmat
sampai kepada sebesar-besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Itulah sehingga kita semua, setiap hamba yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan nikmat hidup oleh Allah, diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya kata Allah, jika kamu menghitung nikmatku, yakni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita tidak usah menghitung nikmat berupa harta kekayaan, pangkat kedudukan, dan hal-hal yang lain yang sifatnya nyata, real di hadapan kita. Fasilitas yang mewah, yang paling terkecil, barangkali hati mengingatkan kita semua, terutama di hati pribadi. Kurang lebih 20.000 kali dalam sehari 24 jam kita bernafas dengan nafas pemberian Allah yang dihitung jumlahnya kurang lebih 20.000 kali kita bernafas dalam satu hari. Tidak perlu nikmat rahmat yang lain, pangkat kedudukan, jabatan, harta kekayaan, dan lain sebagainya yang kita nikmati, kita rasakan dalam hidup ini. Hanya menghitung nikmat berupa nafas saja yang kurang lebih 20.000 kali kita bernafas dalam waktu 24 jam. Ini sudah luar biasa. Sehingga majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surat Rahman diulang-ulang oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi, kata Allah, yang kamu dustakan. Diulang-ulang oleh Allah. Artinya bahwa Allah mengingatkan kepada kita semua, nikmat yang mana lagi yang Allah belum berikan kepada kita. Langit yang begitu tinggi kokoh diperuntukkan, diciptakan oleh Allah, dan di bawah langit ini, di bawah kolom langit ini dihuni oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan yang lebih banyak menikmati fasilitas yang disiapkan oleh Allah adalah makhluk yang bernama manusia. Semut sedikit sekali nikmat yang dia nikmati, hewan, dan kemudian tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Yang terbanyak menikmati karunia rahmat dari Allah adalah makhluk yang bernama manusia. Pernahkah kita bayangkan majelis yang dimuliakan Allah, kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan kemudian dengan berjalannya waktu kita tumbuh, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan kemudian kembali ke masa tua lagi. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah kursus secara khusus yang namanya bahasa Kei. Kita tidak pernah kursus, belajar khusus yang namanya bahasa Bugis. Kita tidak pernah belajar khusus, kursus khusus yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dengan izin Allah, lingkungan mengantar kita, kondisi mengantar kita, tanpa kita pelajari, insya Allah dengan izin Allah kita akan tahu bahasa yang harus kita pakai dalam keseharian kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun.
Yang artinya kata Allah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa. Pada saat kita lahir, kita tidak kenal siapa yang ada di samping kiri kanan kita. Kita tidak kenal siapa ayah ibu kita, kemudian kita lahir ke dunia ini. Kita tidak kenal bidan siapa yang pada saat itu mengurus dan mendampingi ibu kandung kita pada saat proses persalinan. Kita tidak kenal. Bahkan diri kita sendiri kita tidak tahu. Kalau kita keluar pada saat itu, tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada diri kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kata Allah, kemudian kami jadikan hati, pendengaran, penglihatan. Untuk apa ketiga potensi itu? Untuk apa ketiga anggota tubuh itu? Hati, pendengaran, dan penglihatan. Tidak ada tujuan dari Allah selain la'allakum tashkurun, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita masuk atau dimasukkan oleh Allah ke dalam kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tengok ke belakang majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari pada saat kita sholat, terutama sholat wajib, sholat 5 waktu, sesudah takbiratul ihram, yang kita baca adalah doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada hari kedua hari tasyrik di bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah hari ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagai wahyu yang pertama beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dengan penyerahan dirinya yang begitu totalitas kepada Allah, dalam perjalanan hidupnya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harus menyembelih putra kesayangannya sendiri. Sebuah perintah yang luar biasa beratnya. Kalau kita kembali kepada akal sehat manusia, perintah ini tidak manusiawi, tidak pantas. Tapi ini adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim antara iya dengan tidak, cinta sayang kepada putranya atau cinta sayang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kasihan terhadap putranya ataukah harus memilih penilaian negatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Luar biasa majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari ikrar bahwa semua rangkaian hidup dan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam
mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua jadi persembahkan semata-mata karena mencari dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perintah itu turun, tidak sedikit pun terbetik di hati beliau untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula anak kesayangannya sendiri, Nabiullah Ismail alaihi salam. Ketika perintah itu disampaikan oleh ayah kandungnya sendiri kepada Nabi Ismail alaihissalam, apakah Nabi beliau tidak menolak? Justru pada saat detik-detik Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah dari Allah yang cukup berat pada saat itu, keluar dari lisan seorang anak yang ingin dan bersedia ikhlas untuk dijadikan korban pada saat itu, dengan bahasa yang luar biasa. Nabi Ismail pada saat itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, jika sebelum engkau menyembelihku, terlebih dahulu tajamkanlah pedang yang akan engkau gunakan untuk menyembelih dirimu." Kemudian permintaan yang kedua, "Wahai ayah, jika ayah hendak menyembelih aku atas perintah Allah, maka tutuplah wajahku, karena aku tidak tega melihat ayah dan ibu sedih, melihat aku disembelih oleh ayah kandungku sendiri." Permintaan yang ketiga dari Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya, "Ayah, jika ayah hendak menyembelihku, aku minta agar ayah berpaling dariku, agar ayah ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Sungguh luar biasa majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang rela dengan ikhlas untuk dirinya dikorbankan atas perintah Allah. Seorang ayah juga seperti itu, seorang ibu apalagi. Detik-detik itulah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis datang untuk menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Siti Hajar sebagai istri beliau dan Nabiullah Ismail alaihissalam sendiri. Hari ini majelis yang dimuliakan oleh Allah adalah hari terakhir pelontaran jumrah di Mina, Makkahul Mukarramah hari ini. Hari yang ketiga hari ini. Simbol-simbol yang dilakukan oleh jemaah haji dari mulai tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah adalah bentuk perlawanan terhadap iblis laknatullah alaihi. Iblis datang berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah? Hanya karena perintah Tuhanmu itu engkau rela menyembelih anakmu sendiri." Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada iblis pada saat itu? "Hai iblis, jangankan anak, diri saya sendiri, jika itu perintah Allah, maka tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat." Kemudian Nabi Ibrahim pun melempar iblis, dan iblis pun menjauh. Tidak sampai di Nabi Ibrahim sendiri, iblis pun datang kepada istri beliau Siti Hajar. "Wahai Hajar, di mana hati nuranimu sebagai seorang ibu yang 9 bulan lembu engkau mengandung anak,
sekian lama engkau menunggu kehadirannya, hanya lantaran mimpi engkau rela mengikhlaskan anakmu untuk disembelih oleh ayah kandungnya sendiri. Di mana perasaanmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu? Apa kata Siti Hajar? Iblis, jangankan anak, jika aku sendiri yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, maka tidak ada pilihan lain kecuali hanya taat dalam melaksanakan perintah Allah. Siti Hajar pun melempar iblis, dan kemudian iblis pun menjauh. Dan yang terakhir, iblis datang kepada Nabiullah Ismail alaihissalam sendiri. Wahai Ismail, di mana hati nuranimu? Sebagai seorang anak yang punya masa depan, kenapa engkau rela mengikuti perintah ayahmu yang tidak jelas itu? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai iblis, apa yang disampaikan oleh ayah kandung saya adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu adalah perintah dari Allah, tidak ada pilihan lain kecuali saya dengar dan saya taat. Sungguh luar biasa majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kita sebagai umat Rasul Muhammad SAW, dan di mana Rasul Muhammad SAW adalah garis lurus dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Seandainya Allah berkehendak lain, pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam jadi disembelih, maka mungkin dan boleh jadi Rasul Muhammad SAW tidak diutus oleh Allah ke dunia ini untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Alhamdulillah, berangkat dari keikhlasan tadi, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Oleh karena itu majelis yang dimuliakan Allah, selaku khatib yang dhaif mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita belajar, mari kita memulai. Sekecil apapun itu ibadah, sekecil apapun itu amalan, sekecil apapun itu perintah Allah, mari kita coba memulainya, mengawalinya dengan penuh keikhlasan, semata-mata karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita awali dengan keikhlasan semata-mata karena mengharap ridha Allah, maka insya Allah kalau di dunia ini Allah tidak sempat atau belum memberikan balasannya kepada kita, insya Allah di hari akhirat kelak nanti Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita sekali. Tapi paling tidak janji Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan sekecil apapun itu, maka Allah akan perlihatkan apa yang namanya kebaikan yang pernah dia lakukan itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun itu perbuatan dosa, sekecil apapun itu perbuatan yang tidak baik, semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Majelis sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi orang yang insya Allah dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita, kita bertekad bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa dan kesalahan tidak pernah luput dari diri kita. Sekali lagi, walaupun yang namanya dosa dan kesalahan tidak pernah lepas dari diri kita. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Zulhijjah, khususnya 2 hari yang lalu kita sama-sama menunaikan
salat Aid, dan kemudian kita lanjutkan dengan kurban, dan hari ini kita masih berada di dalam suasana hari-hari tasyrik. Kita tengok ke belakang, betapa balasan yang luar biasa dari Allah kepada seseorang hamba yang mengikhlaskan hidupnya semata-mata untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nahana 'an ittiba'il hawa, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يعلم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه فلا يستجيب لكم ولذكر الله أكبر